Assalamualaikum anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu. Pada hari ini Ibu akan membahas materi matematika bagian yang kedua, yaitu mengenai penyajian data. Untuk penyajian data dapat dilakukan dengan 6 cara. Yang pertama bisa kita lihat, yaitu dalam bentuk daftar. Di situ Beni sedang melakukan pendataan tinggi badan teman-teman sekelasnya. Maka data yang Beni peroleh adalah data tinggi badan teman-teman sekelasnya. Dia tuliskan dalam bentuk daftar seperti yang terlihat. Ada yang tingginya 140, ada yang tingginya 142 cm, 138 dan seterusnya. Nah, jadi data hasil yang diperolehnya tadi, data hasil pengukuran tinggi itu dia tulis dalam bentuk daftar, sehingga terlihat nanti bahwa dari daftar tersebut yang paling tinggi di kelas adalah yang tingginya 165 cm. Namun ada kekurangannya, penyajian data dalam bentuk daftar, jadi kita tidak tahu siapa yang paling tinggi, siapa yang paling rendahnya, karena yang ditulis adalah hanya tinggi badannya saja. Baik, untuk yang cara yang kedua yaitu dalam bentuk tabel. Nah, di sini kita bisa lihat ada daftar golongan darah siswa kelas 5, itu sudah dibentuk tabelkan sehingga bisa terlihat nomor 1 Siti golongan darahnya O, nomor 2 Deni golongan darahnya A, sampai ke nomor 30. Nah, di situ keuntungannya adalah sangat mudah untuk melihat banyaknya jumlah seluruh siswa yang didata, yaitu hanya dengan melihat kolom nomornya saja kita sudah bisa tahu bahwa yang terdata adalah 30 siswa. Sedangkan kekurangannya, apabila ingin mengetahui banyaknya siswa dengan golongan darah tertentu, masih harus dihitung satu persatu. Contoh, siswa yang golongan darahnya O ada berapa nih, harus dihitung satu-satu berdasarkan data pada tabel tersebut. Baik, kemudian cara penyajian yang ketiga, cara penyajian data yang ketiga yaitu dengan diagram gambar atau piktogram. Nah, contohnya bagaimana? Bisa kita lihat. Contoh data peminjam buku di perpustakaan. Hari Senin ada 25 siswa, terus sampai hari Sabtu ada 45 siswa. Itu kita bisa buat diagram gambarnya, piktogramnya dengan cara kita menentukan dulu. Nih, yang bawah nih yang di keterangan itu ada gambar seseorang yang membaca buku warna biru. Nah, itu mewakili 10 orang artinya. Kemudian gambar siswa yang membaca buku warna kuning itu mewakili 5 orang. Jadi kalau hari Senin ada 25 orang, berarti yang kita gambar adalah 2 orang siswa yang membaca buku warna biru dan 1 orang siswa yang membaca buku warna kuning. Kemudian kalau hari Selasa ada 20 orang, maka yang kita gambar adalah siswa yang membaca buku warna birunya ada 2. Karena 1 orang siswa yang membaca buku warna biru itu mewakili berapa orang? 10 orang. Paham ya? Baik, untuk yang keempat, nah ini adalah cara penyajian data dalam bentuk diagram batang. Nah, Ibu sudah buatkan langkah-langkah membuatnya. Kita lihat caranya. Di sini ada Dayu sedang mencatat semua profesi semua orang tua di kelas 5 SD Nusantara 1. Nah, setelah Dayu mencatat, ternyata diperoleh yang orang tuanya bekerja sebagai PNS itu ada 8 orang. Orang tuanya yang bekerja sebagai petani ada 12 orang, TNI 5 orang, guru 3 orang, dan wira swasta 2 orang. Bagaimana cara kita memindahkan data ini, menyajikan data ini ke dalam bentuk diagram batang? Langkah yang pertama seperti yang kita lihat. Kalian gambar dulu garis vertikal dan horizontal seperti yang terlihat pada langkah 1 berikut. Garis yang mendatar itu sebagai garis profesi, sedangkan yang vertikal itu menjadi banyak orang tuanya. Kemudian langkah yang kedua, garis yang horizontal itu profesi itu kita beri titik-titik sesuai dengan data yang kita dapat. Di sini ada
5 pekerjaan, yaitu PNS, TNI, petani, guru, dan wira swasta. Kemudian garis yang vertikal itu banyaknya, karena di sini banyaknya itu PNS 8, TNI 5, petani 12, guru 3, dan wira swasta 2. Berarti kita lihat yang maksimalnya adalah 12. Berarti kita buat angka pada garis vertikal itu 1 sampai 12. Lanjut ke langkah 3, kita sesuaikan. PNS tadi data yang diperoleh berapa? 8 orang. Maka antara titik PNS yang garis horizontal itu dengan titik 8 yang di garis vertikal itu disatukan. Dibuat garis titik-titik dan dibuat batangnya. Itulah batang dari PNS. Kemudian TNI tadi datanya diperoleh berapa? 5 orang. Maka titik TNI dengan titik yang 5 orang itu kita cari titik pertemuannya seperti yang bisa dilihat. Terus dibuat batangnya. Begitu juga seterusnya sehingga kita bisa selesai di langkah terakhir yang seperti pada slide ini. Diagram batangnya seperti itu. Berharap semuanya paham ya dengan penjelasan itu. Kemudian kalau data yang kita dapatnya berupa tabel, bagaimana nih Bu kalau datanya berupa tabel tapi ingin dibuat diagram batang? Caranya sama seperti yang tadi ya. Di sini ada contoh nilai dan banyaknya siswa. Berarti garis mendatarnya adalah garis nilai, sedangkan garis vertikalnya adalah garis banyaknya siswa. Nanti kita gabungkan, yang nilainya 4 ada berapa? 2 orang. Kita cari titik temunya antara 4 dan 2. Kemudian yang nilainya 5 ada berapa orang? 6. Kita cari titik temunya dan dibuat batangnya. Sehingga terlihat hasilnya seperti pada gambar berikut. Paham ya? Untuk yang kelima, membuat diagram garis. Nah, diagram garis hampir mirip seperti diagram batang. Kita cari titik pertemuannya, hanya nanti bentuknya adalah titik, bukan dibuat batang ya. Contohnya lihat, tinggi badan Meli juga dicatat secara berkala. Lihat, ketika Meli umur 7 tahun, tinggi badannya adalah 125. Lihat pada tabel ini ya. Ketika umurnya 8 tahun, tinggi badannya 135 dan sampai dia umur 11 tahun. Itu datanya. Bagaimana cara membuat diagram garisnya? Sama, langkah pertama yaitu kita buat garis vertikal dan horizontalnya. Karena di sini ada umur dan tinggi badan, maka garis vertikalnya adalah tinggi badan, garis horizontalnya adalah umur, ya. Setelah itu di langkah kedua seperti berikut. Di garis umur kita tulis angka 7, 8, 9, 10, 11 sesuai dengan data pada tabel tadi. Di garis tinggi badan kita jangan mulainya dari 1, nanti kebanyakan buat dari 1 sampai 150 tinggi badan, tidak. Tapi kita mulainya dari yang terendah saja, 125 sampai 150, tapi jaraknya harus sama. Di sini Ibu buat jaraknya 55, yaitu 125, 130, 135, 140, 145, 150, dan 155. Nah, setelah titik-titiknya kita buat, maka kita mudah mengikuti saja tabel tadi. Untuk umur 7 tahun tinggi badannya berapa? 125. Nah, kita cari titik pertemuannya seperti slide berikut, lalu diberi titik ya. Kemudian untuk umur 8 berapa tingginya? 135. Kita beri titik di titik pertemuannya itu, dan seterusnya sampai kepada langkah 4 seperti gambar berikut. Lalu kita apakan? Nah, kalau sudah selesai semua, titik-titik itu kita hubungkan ya, seperti langkah kelima berikut. Sehingga kita sudah selesai membuat diagram garisnya ya. Nah, dengan diagram garis kita semakin mudah membaca data tersebut, bahwa pertumbuhan tinggi badan Meli meningkat dari umur 7 tahun sampai 11 tahun. Karena tadi
grafiknya atau diagramnya kan naik ya. Nah, peningkatan tertingginya itu kita bisa lihat bahwa di umur 7 tahun ke 8 tahun itu jaraknya lebih jauh daripada yang lainnya, berarti di situ dia paling meningkat tingginya. Oke, paham ya? Jadi yang paling mudah dalam membaca data tentu saja dengan diagram batang dan diagram garis, karena sekali lihat kita sudah bisa tahu mana yang paling tinggi dan mana yang paling rendahnya. Oke, ibu ulang lagi, penyajian data bisa kita lakukan dengan 6 cara, yaitu yang pertama dengan cara daftar, yang kedua tabel, yang ketiga diagram gambar atau piktogram, yang keempat diagram batang, dan yang kelima adalah diagram garis. Ada satu lagi yang keenam, diagram lingkaran. Nanti ibu akan bahas di sesi selanjutnya. Baik, untuk itu tugas untuk bagian kedua ini seperti yang terlihat pada slide, yaitu sajikanlah data pada tugas pertama ya mengenai warna favorit yang sudah kalian dapat. Tolong disajikan ke dalam bentuk diagram batang dan diagram garis. Ya, paham? Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung saja ke ibu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.